ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menetes air mata orang-orang beriman mengiringi tenggelamnya matahari kemarin sore seiring terbitnya hilal Syawal. Maka berpisahlah kita dengan bulan Ramadan, berpisahlah kita dengan bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan dan rahmat. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang apabila kita beribadah pada malam itu maka lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang diturunkan Al-Quran. Kita telah ditinggalkan oleh bulan yang siangnya kita berpuasa dan malamnya kita sholat sunnah tarawih. Dan tidak ada yang dapat menjamin bahwasanya kita akan mendapati bulan itu pada tahun yang akan datang. Berapa banyak orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang tua kita, karib kerabat kita, tetangga kita, sahabat karib kita, yang dulu ada bersama kita, yang dulu duduk bersama kita, akan tetapi sekarang mereka sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah di alam kubur, di alam baqa, di alam barzah. Hanya kenangan yang tak terlupakan. Oleh karena itu, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, karunia hidayahnya. Orang yang bersyukur maka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah taala firmankan, "Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya syukur itu untuk dirinya. Wa man kafara, barang siapa yang kufur tidak mau bersyukur, Allah taala tak butuh dengan syukur kita. Fa innallaha ghaniyyun hamid, karena sesungguhnya Allah Maha Kaya, Allah lagi Maha terpuji. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Dengan bersyukur Allah taala akan tambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur maka pasti Allah taala akan tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum, jika kalian tak mau bersyukur maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk apa kita banyak-banyak bersolawat? Kalau di dunia ini kita butuh minta tolong, kita butuh pertolongan, maka kita bisa minta tolong dengan saudara kita, kerabat kita, sahabat kita. Tetapi akan datang suatu masa, akan datang suatu masa yang mana mereka tak bisa lagi menolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari itu seseorang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan bapaknya, lari dari istri dan anak-anaknya. Mengapa mereka lari? Padahal di dunia tak bisa berpisah sedikit pun, tak bisa berpisah sebentar, tetapi nanti mereka lari daripada kita, tak mau menolong kita. Yauma yafirrul likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih. Karena pada hari itu semua kita akan sibuk memperhitungkan, akan sibuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka semua tak bisa menolong kita,
tatkala semua tak bisa menolong kita, semuanya nafsi-nafsi. Nabi Isa alaihissalam dengan ibunya Maryam nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tak bisa menolong. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, tak bisa menolong. Nabi Yahya, Nabi Zakaria alaihissalam, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Tetapi ada satu orang dari sudut mengatakan, ummati ummati, ya Rabbi ummati ummati, ya Rabb umatku, ya Rabb, ya Rabb umatku umatku. Satu orang mengatakan, umatku umatku akan menolong kita. Siapa itu? Dialah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka memperbanyak bersolawat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di hari kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan puasa adalah menjadikan manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kedudukan manusia di sisi Allah diukur dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sungguhnya aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kujadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk apa? Bukan untuk mencaci maki, bukan untuk saling merendahkan, lita'arafu, untuk saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, dan orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mulia bukan karena hartanya. Manusia mulia bukan karena kedudukannya. Manusia mulia bukan karena pangkat dan jabatannya. Karena Allah taala tidak pandang itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah taala tidak pandang hartamu, rupamu, tetapi Allah taala pandang hatimu dan amal perbuatanmu. Maka Ramadan melatih kita, Ramadan mendidik kita bagaimana kita membiasakan berbuat amal-amal soleh, membiasakan mentaati Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal-amal soleh itu bisa kita bawa di luar Ramadan, sehingga amal itu kita istiqomahkan sampai di akhir hayat kita. Adapun amal-amal yang hendak kita istiqomahkan, yang hendak kita teruskan, yang kita jaga sampai akhir hayat kita, yang pertama adalah rasa takut kita kepada Allah. Di dalam Ramadan kita begitu takut kepada Allah. Siangnya kita berpuasa, tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kita tidak makan, kita tidak minum. Kita tidak berbicara yang kotor-kotor. Kita tidak melihat perkara maksiat, kita tidak berbuat maksiat. Begitu takutnya kita kepada Allah. Walaupun kita sendiri dalam kamar, walaupun kita sendiri dalam kendaraan, di situ ada makanan, di situ ada minuman, tapi begitu takutnya kita kepada Allah, karena kita tahu Allah yang maha melihat, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan apa yang kita perbuat. Begitu takut kita kepada Allah, maka rasa takut inilah hendaknya kita bawa. Rasa takut inilah hendaknya kita bawa. Karena krisis kita saat ini bukanlah krisis moneter. Krisis kita saat ini adalah krisis takut kepada Allah. Krisis takut kepada Allah. Kalau seorang suami yang takut kepada Allah, maka dia tidak akan menganiaya, tidak akan menyia-nyiakan anak istrinya. Kalau seorang istri yang takut kepada Allah, maka dia akan mentaati suaminya. Kalau anak yang takut kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada orang tuanya. Kalau pemimpin yang takut kepada Allah, dia tidak akan menzolimi rakyatnya. Dan rakyat yang takut kepada Allah, dia akan mentaati pemimpinnya selagi pemimpin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa takut hendaknya kita bina, rasa takut hendaknya kita jaga. Rasa takut inilah yang menghalangi seseorang dari mencuri. Rasa takut inilah yang menghalangi seseorang dari membunuh. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana ibasitihi yadiya ilaika liaqtulak. Kalau orang mengulurkan tangannya ingin membunuh, maka saya tidak akan ulurkan tangan saya ingin membunuh dia. Karena apa? Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah. Rasa takut ini jualah yang menghalangi seseorang dari perbuatan berzina. Rajulun da'athum ra'atun dzatu mansabin wa jamalin.
Seseorang yang diajak berzina oleh perempuan, perempuan yang mengajak berzina, perempuan itu lagi cantik dan bangsawan. Apa kata laki-laki yang takut kepada Allah? Inni akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut inilah yang akan memasukkan kita, yang akan Allah ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya. Kalau sudah ada rasa takut di dalam diri kita, maka insya Allah segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takut kepada Allah, Allah akan carikan solusi dalam setiap jalan keluar. Banyak masalahnya, bukan tidak punya masalah. Orang yang bertakwa bukan tidak punya masalah, banyak masalahnya, tetapi dengan ketakwaannya kepada Allah, dengan takutnya kepada Allah, Allah akan carikan solusi dalam setiap masalah-masalahnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan mudahkan rezekinya. Allah datangkan rezekinya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rasa takut inilah kalau ada dalam diri kita, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang yang takut kepada Allah, Allah akan mudahkan urusannya. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Rasa takut inilah kalau ada dalam diri kita, Allah janjikan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kalau takut ada dalam diri kita, kita tidak akan menuruti hawa nafsu kita, maka Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam surganya. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita istiqomahkan infak, sedekah dan saling berbagi. Di dalam Ramadan, kita sisihkan sebagian harta kita. Kita bawa harta kita, kita letakkan dalam kotak infak. Mana fakir miskin, mana anak yatim, mana orang-orang yang lemah, mana yang orang butuh bantuan, maka kita tolong ketika Ramadan. Kita tidak rela ada seorang miskin yang kelaparan. Kita tidak rela ada anak yatim yang terlantar, karena kita tahu orang yang melantarkan anak yatim, orang yang tidak memperhatikan anak yatim adalah pendusta agama. Kita tahu orang yang tidak memperhatikan saudaranya muslim, dia tidur dalam keadaan perut kenyang, tetapi ada saudaranya, ada tetangganya tidur dalam perut lapar, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal mu'min, orang itu tidak beriman. Tidak beriman orang tersebut. Maka keimanan kita juga diukur sejauh mana rasa kasih sayang kita kepada saudara kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka bagaimana kita perhatikan tetangga kita, kita perhatikan anak-anak yatim, kita perhatikan fakir dan miskin, kita keluarkan sebagian harta kita, berinfak dan bersedekah. Jangan kita hitung-hitung, oh saya sudah menginfakkan ini, oh saya sudah menyumbang ini, saya sudah memberikan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, infiqi la tuhsi fayuhsi Allah ilaiki. Teruslah berinfak, teruslah bersedekah, teruslah kita mengeluarkan harta kita. Jangan hitung-hitung apa yang sudah kita keluarkan. Kalau kita hitung-hitung apa yang sudah kita keluarkan, maka Allah Ta'ala juga hitung-hitung dalam pemberiannya kepada kita. Ma naqasat sadaqatun minal mal, tidak akan berkurang harta karena sedekah. Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Badiru bil a'mal, badiru bis sedekah. Segeralah kita bersedekah. Ingin orang kaya, ingin kaya kita nanti di akhirat, maka banyak-banyaklah kita berinfak dan sedekah, karena itulah harta kita yang sebenarnya yang nanti akan kita ambil, yang nanti kita akan ambil di kelak nanti yaumil akhirat. Ingin orang kaya di dunia, maka ingin jadi kaya di akhirat, banyak-banyaklah kita berinfak dan kita bersedekah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, ketika Ramadan kita qiyamul lail, kita bangun bukan untuk makan sahur saja, tetapi kita iringi dengan sholat tahajud. Malamnya kita bersolat sunat tarawih dan witir, kemudian kita bangun sholat tahajud. Maka bagaimana di luar Ramadan, hendaknya kita teruskan
kita istiqomahkan qiyamul lail, salat sunnah tahajud. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Afsus salam," tebarkanlah salam. "Wa at'imut ta'am," berikanlah makan. "Wa shallu bil laili wan nasun niyam," salatlah kalian pada malam hari tatkala orang nyenyak tidur. Tatkala orang tidur, kita berdiri di hadapan Allah, kita salat. Tadkhul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka hendaknya kita istiqomahkan, bangun malam, bertahajud, karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Yang keempat, yang mau kita istiqomahkan adalah baca Al-Quran, berzikir kepada Allah Ta'ala. Selama Ramadan, kita hatamkan Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita tandai, kita baca, sampai kita hatam Al-Quran. Maka di luar Ramadan, hendaknya teruslah kita baca itu Al-Quran. Karena apa? Nanti Al-Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan memberikan pertolongan, syafaat kepada orang yang membacanya. Ramadan menjadi mulia karena diturunkan Al-Quran. Dari seluruh malam, maka malam yang paling mulia, malam diturunkan Al-Quran, menjadi malam Lailatul Qadar. Di antara seluruh nabi, maka menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi, adalah nabi yang diturunkan Al-Quran. Dari banyak malaikat, maka menjadi pemimpin malaikat, malaikat yang membawa Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka dia adalah yang menjadi mulia. Mau mulia hidup kita, mau mulia kita, maka hendaknya kita hubungkan diri kita dengan Al-Quran. Kertas, banyak kertas, tapi kertas yang dituliskan Al-Quran, maka menjadi mulia kertas tersebut. Oleh karena itu, jadilah kita ahli Al-Quran, jadilah kita orang yang gemar membaca Al-Quran. Bukan itu saja menghafal Al-Quran. Kalau kita bukan hafiz Al-Quran, maka minimal jadikan satu orang keluarga kita, jadikan satu orang keluarga kita menjadi hafiz Al-Quran, orang yang penghafal Al-Quran. Man qara Al-Quran fastazharahu fahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahun nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadi hafiz Al-Quran, Allah Ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Kemudian Allah Ta'ala akan berikan dia wewenang untuk mensyafaati 10 orang keluarganya, yang mana 10 orang tersebut telah divonis masuk neraka. Maka dengan hafiz Al-Quran dari keluarga kita, dia akan bisa menolong kita. Dan yang kelima, kita jaga silaturahmi kita. Kita jaga silaturahim kita. Selama Ramadan kita jaga silaturahmi kita. Maka hendaknya teruslah, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, amalnya tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Tatkala semua amal diangkat, semua orang diampuni kecuali orang yang musyrik. Tetapi orang yang memutuskan tali silaturahim tadi juga tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amal kita, banyak sedekah kita, banyak salat malam kita, bersamaan itu kita memutuskan silaturahmi. Masih ada dendam di antara kita, masih ada permusuhan di antara kita, maka amal-amal kita tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala hatta yastalaha, sampai dia berdamai, sampai dia menyambung tali silaturahmi tersebut. Dan ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, jangan sampai 1 Syawal ini kita masih ada permusuhan, masih ada memutuskan silaturahim. Orang yang silaturahim itu, tatkala orang tak mau tegur dia menegurnya. Tatkala orang tak mau berbagi dengan dia berbagi dengannya. Laisal wasil bil mukafi'. Bukanlah orang menyambung silaturahim itu tatkala orang berbuat baik kepada dia, baru dia mau berbuat baik kepada orang. Tidak, tetapi orang memutuskan, dia datang, dia sambung. Orang tak mau datang, dia datang. Orang tak mau berbagi, dia pun bagi.
itulah orang yang bersilaturahim. Kemudian amal-amal ini hendaknya kita istiqomahkan. Amal-amal ini hendaknya kita istiqomahkan sampai akhir hayat hidup kita. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang beristiqomah, dia mengatakan Allah adalah Rabbku, lalu mentaati Allah. Dia istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakratul maut, waktu sakratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang kepadanya. Malaikat datang kepadanya. Malaikat akan menalkinkan kepadanya. Ajarkan kepadanya la ilaha illallah. Sehingga orang yang istiqomah, dia tidak akan sedih, dia tidak akan risau, dia tidak akan takut. Karena orang yang istiqomah, ketika dia sakratul maut, malaikat datang kepadanya, malaikat akan ajarkan dia, malaikat akan talkinkan dia la ilaha illallah, maka mudahlah keluar dari mulutnya la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mampu mengucap la ilaha illallah, maka wajib baginya surga. Itulah orang yang sukses. Ketika dia meninggal dunia, ucapan yang terakhir keluar dari lidahnya la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Istiqomahlah kita dalam beramal soleh, istiqomahlah kita dalam mentaati Allah, kita istiqomahkan sholat berjamaah di masjid, kita istiqomahkan baca Al-Quran, istiqomahkan berinfak dan bersedekah, kita istiqomahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sakratul maut, malaikat yang akan datang kepada kita, yang akan menalkinkan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, ini tempat kamu, surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua hamba-hamba Allah yang Allah beri taufik dan hidayah bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat hidup kita. Dan bagi kita mungkin ketika Ramadan kita banyak lalai kepada Allah, tidak mengisi dengan amal-amal soleh, tidak mengisi dengan amal-amal ibadah kepada Allah, malah diisi dengan perbuatan maksiat, maka sesungguhnya ampunan Allah, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Sampai saat ini Allah berikan kehidupan kepada kita, Allah berikan kesempatan kepada kita. Bagaimana kita kembali kepada Allah, bagaimana kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang tidak punya dosa. Selagi matahari belum terbit dari sebelah barat, selagi nyawa belum sampai ke kerongkongan, maka selama itu Allah taala menerima taubat hambanya. Rahmat Allah sangat luas. Berapapun jumlah dosa kita, seandainya dosa kita membumbung sampai ke langit ketujuh, lau dzunubuka ananas samai, seandainya dzunub, dosa kita sampai ke langit ketujuh, tsumma astaghfartani ghafartu laka, datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengulanginya lagi, nyesal di dalam hati, diiringi dengan perbuatan amal-amal soleh, ghafartu laka fala ubali, akan aku ampuni dosa-dosa tersebut dan aku tak peduli sebanyak apa dosa kita. Rahmat Allah, ampunan Allah lebih luas daripada itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, at-ta'ib min dzambi kama la dzamba lahu, orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita hidayah sehingga kita berjalan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan kita yang beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat hidup kita. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizil amin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratil muttaqin al mu'minin al mukhlasin al muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah alaihim ajma'in.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna sayyidina maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu annakum qadimun ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala qad qala fi kitabil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala azwaji sayyidina Muhammad wa 'ala dzurriyyati sayyidina Muhammad wa 'ala ittiba'i sayyidina Muhammad waradhallahum an hulafal arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sari ashabi Rasulillah ajma'in bi'afwika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha wa min buldanil muslimina 'amah. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi kulli makan wa zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanhal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ustaz ya.